Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mengawali perjumpaan kita, alangkah indah dan baiknya kalau kita mulai dari rasa bersyukur dulu. Syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimatut tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatun uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang sebuah kisah, yaitu kisah ajaib Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Ini dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada sedikit kegundahan dalam hatinya, yang bertanya-tanya bagaimana nanti Allah akan menghidupkan setelah semua makhluk mati. Bukannya beliau tidak yakin, tetapi lebih ingin meyakinkan kepada Allah. Maka bertanyalah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260, yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Itu kisah yang ada dalam Al-Quran, yang dimulai dari pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau, wahai Nabi Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku,
Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 burung, lalu cincanglah semua olehmu, kemudian pergilah, kemudian panggillah mereka olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Demikian itu. Lalu seperti apa keajaibannya? Jadi setelah dipotong-potong 4 burung tadi, dicampur aduk. Setelah dicampur aduk, kemudian letakkan di atas bukit campuran daging tadi 4 bagian. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh memanggilnya. Kemudian datanglah 4 ekor burung tadi setelah ada aba-aba tepukan tangan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin burung yang dipotong, dicincang, dicampur aduk, diletakkan di atas bukit 4 bagian, ketika dipanggil langsung semuanya menjadi satu. Yang pertama adalah adik atau ayam jago, kembali dalam bentuk semula. Yang kedua, atos atau burung merak. Dan yang ketiga, ghurab atau burung gagak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah khamamah atau burung dara, merpati. Burung hidup dicincang, jadikan satu, diaduk, diletakkan di tempat bukit yang tinggi, bisa kembali semua. Maka itulah besok Allah akan menghidupkan manusia seperti itu. Maka sekarang yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin mantap dengan perlakuan Allah yang demikian tadi. Memperlihatkan kekuasaannya dengan seperti tadi. Hanya dengan cukup mengucapkan kun fayakun. Kemudian apa hikmah dari 4 burung tadi? Ternyata ada pesan moral di sini. Satu yang namanya adik atau jago. Jago di sini adalah hewan yang paling jelek tabiatnya. Setiap saat, setiap waktu selalu menepuk dada. Kemudian cara mengatasi masalah selalu dengan kekerasan. Kalau punya keinginan, si jago ini karakternya, sifatnya pasti memaksakan kehendak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada manusia yang bersifat seperti burung atau tik? Mengapa burung? Karena memang yang namanya ayam itu termasuk golongan aves atau golongan burung. Jawabannya insya Allah kira-kira ada ya. Maka sifat ini tidak disukai oleh Allah, maka janganlah ikuti. Yang kedua adalah atos atau merak. Burung merak itu punya karakter atau sifat
yang suka pamer keindahan, pamer kekayaan yang dimilikinya. Contohnya apa? Dia akan selalu memikat lawan jenisnya dengan keindahan bulunya. Kemudian apakah ada ya kira-kira ya manusia yang suka pamer keindahan, keindahan tubuhnya, keindahan wajahnya, keindahan pakaiannya, keindahan perhiasannya? Ada nggak kira-kira ini? Jawabannya insya Allah ada. Tetapi insya Allah jamaah Al-Fatih sudah tahu tidak akan bersikap seperti itu. Kalau punya ya sewajarnya saja. Itu lebih baik daripada ria atau pamer. Karena yang suka pamer biarlah burung merak. Manusia nggak usah ikut-ikutan. Karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi? Burung gagak. Nah, ini. Burung gagak atau ghorab. Burung gagak ini burung yang takut akan kematian. Pertanyaannya kira-kira ini, kira-kira aja. Kalau manusia ada yang takut nggak dengan kematian? Semuanya takut dengan kematian dan tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Inginnya hidup selamanya. Padahal tidak mungkin. Nah, ini peringatan juga. Biarlah yang mempunyai rasa takut itu gagak dan orang-orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman, untunglah saudaraku, karena salah satu hikmah dari orang yang beriman adalah orang yang tidak takut menghadapi mati. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah khamamah atau burung merpati. Burung merpati ini sifatnya bagaimana? Burung yang selalu setia kepada pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya selamanya. Kemudian manusia ada enggak yang setia dengan pasangannya? Jawabannya ada, tetapi langka. Maka lewat ini ada pesan moral bahwa kita tidak boleh kalah dengan hewan yang namanya merpati yang selalu setia kepada pasangan hidupnya. Oke? Nah, itu khamamah. Kecuali itu, yang namanya khamamah atau burung merpati itu, kecuali memang setia pada pasangannya, juga selalu bersama-sama ketika membesarkan keturunannya, disuapi bersama, tidak menjagakan, tidak kemudian mempercayakan kepada istri saja, tetapi suaminya juga begitu, mau berbagi kasih sayang kepada putra putrinya, tidak hanya mempercayakan kepada istrinya saja. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini cerita yang seperti ini sederhana, kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, bisa dicerna dan ada manfaatnya bagi kita bersama. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, itu kami yang bersalah karena kami masih merasa fakir tentang ilmu. Kalau ada benar, itu Allah semata-mata yang punya, karena Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.